Yang paling konyol ada orang dari Jakarta sudah datang ke Bandung mau ngambil mobil, nggak mau hidup. Starter nggak mau hidup. Tapi begitu orang yang pergi mobil hidup. Yo, hoi, ketemu lagi di Bukan Sombong, apalagi mau songong, tapi yang kita bahas dan kita obrolkan di sini bukan omong kosong. Dan di Bukan Sombong kali ini kita kedatangan tamu jauh, banget. Hey, Komander dari W124 MBCI Bandung Chapter, Kang Wendy. Halo, Kang. Apa kabar, Kang? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik-baik. Bandung ngomong Kang aman? Alhamdulillah aman. Usum hujan tacan? Usum hujan dan usum covid. Usum covid, eta lain usum pandemi. Wih, dan ini bersama Kang Wendy kita akan ngobrol-ngobrol ngebahas tentang tunggangannya Om Wendy ini. Seperti apa yang sering gua ceritain atau sering gua bilang ke kalian, every mercy has a story. Kita dengar cerita dari Kang Wendy tentang boxernya ini. Oke, Kang. Ini boxer tipe apa, Kang? Ini seri E-Class 320. Seri E-Class. E-Class 320. Oke, tahun 94. Tahun 94. Ya. Berarti ini termasuk udah mau seri-seri terakhir ya dari awal facelift ya. Oh, facelift. Facelift itu apa? Ganti wujud ya. Oh. Dari boxer ke facelift. Oh, iya. Terus dengar-dengar ini udah elektrik berarti semua ya, Kang? Electric seat, cuman ini pasangan electric seatnya. Karena kan emang mobilnya juga manual, standarnya nggak electric seat. Iya. Ya, nggak apa-apa. Yang penting nyaman kan, buat nyaman. Betul. Yang penting nyaman, penting gue jalaninnya enjoy. Itu dia. Iya kan, mobil kan memang untuk ditunggangi dengan nyaman, ya kan. Second home kan. Yang penting gitunya. Oke, sekarang seperti biasa di episode sebelumnya gue selalu mendapatkan cerita-cerita yang sangat personal sekali dengan antara si pemilik Mercy Boxer dengan boxernya. Ini Mercy keberapa, Kang? Yang Akang punya? Mercy kedua. Kedua. Dari tahun berapa nih? Dikasih nama nggak sih? Biasanya kan ada yang ngasih nama si mobil si macam-macam namanya, kalau Akang ngasih nama. Kalau ini kita nggak ngasih nama sih. Oh, nggak ngasih nama. Cuman, Oke, sekarang kalau My Boxy. My Boxer. Nah, si My Boxer ini yang sekarang ini boxer keberapa yang Akang punya? Yang kedua. Berarti yang pertamanya? Saya pakai 300E. Oh, oke. Kita ngebahas gini aja. Dari tahun berapa Akang suka boxer? Pertama kali punya boxer 2009. Itu sebenarnya ada keraguan-keraguan sih buat ngambil boxer waktu 2009. Oke. Dulu punya pengalaman buruk sama merek pabrik sebelah, sama-sama Eropa. Pengalaman buruk. Pengen lagi pakai mobil Eropa karena kenyamanannya. Mau ngambil Mercy, itu pun bingung. Bisa nggak gua ngurus? Tapi ya memang yang menjadi pertimbangan adalah mobil Eropa nyaman aja gitu ya. Cuman sebelumnya pakai mobil yang merek sebelah ngerasa kurang nyaman. Nyaman sih nyaman, cuman high cost maintenance-nya. High cost maintenance. Oke, jadi selain itu, apalagi yang membuat Kang Wendy jadi jatuh cinta sama boxer? Satu sih awalnya tambah jatuh cinta benar-benar tertarik. Satu dari bentuk, lihat dari belakang seksi banget. Bohai. Oke. Itu terus dari kita bawa mobilnya, kita duduk juga nyaman, luas. Itu yang jadi satu ketertarikan tersendiri. Oke. Nah, begitu biasanya kan kalau orang udah tertarik nih, terus kemudian coba-coba deketin dong atau coba-coba cari lah gitu. Nah, itu prosesnya gimana tuh? Dulu sebelum ambil boxer, saya pakai merek Jepang, baru beli sekitar 2 bulan, tawarin boxer, saya jual yang Jepang, ambil boxer. Tanpa berpikir panjang? Tanpa ragu. Saya ambil boxer. Langsung ambil boxer. Waktu itu boxer pertamanya? 300E tahun 93. Saya kasih nama si Sasio. Sasio? Kenapa tuh dikasih nama Sasio? Sesuai plat nomornya. Oh, berarti D 545IO. 545IO. Sasio. Oke. Ya. Terus si Sasio tuh gimana perkembangan ceritanya? Saya pakai si Sasio tuh 4 tahun, kurang lebih 4 tahun. 4 tahun? Di mana ada satu masa, ada pilihan yang sangat-sangat berat buat saya.
Untuk berpisah dengan si Sasio, pasti dihadapkan dengan pilihan yang berat nih pasti ya. Berat. Keluarga atau Sasio. Gokil. Keluarga atau Sasio. Aduh gila itu kayak seperti buah si malakama sepertinya. Berat banget kayaknya. Satu sisi dua-duanya bikin hati saya terpincut. Dua-duanya. Tapi salah satu sisi saya harus memilih salah satu. Memilih, aduh berat pisan ya. Terus nah Sasio oke lah gitu. Ada sebuah pengalaman yang berarti agak sedikit disebut patah hati berarti ya Kang ya. Sempat patah hati ya karena ya dan, tapi memang pilihannya. Pada saat itu berpisah sama Sasio, begitu lihat di jalan lihat boxer tuh, rasa ingin memilikinya lagi besar. Tiap hari ngeliat mantan digandeng orang ya kan. Gimana rasanya kan? sampai satu pilihan yang berat, pisah dan saya jual Sasio itu dengan pemikiran cuma satu hari. Dah, gue jual, gue lepas. Kenapa? Kalau makin gue tahan, makin sakit. Iya benar ya. Harus merem ya Kang ya udah deh. Selain kuncinya juga kayaknya aduh gitu kan. Berat banget. Itu kalau pakai gerakan lambat kayaknya di dramatis itu yang aduh gitu. Drakor aja kalah dah. Drakor aja kalah. Aduh kebayangnya itu dijualnya ke siapa? Ke showroom. Oh, ke showroom. Tahun berapa itu? Showroom masih nerima mobil itu saya jual 2012. 2000 masih ya? Masih ada showroom yang tapi ya dengan harga yang lumayan jatuh lah. Jatuh ya. Iya. Karena mikirnya cuma sehari nggak sempat nawar-nawarin juga kan ya. Sempat nawar-nawarin. Cuma pada saat sempat sih waktu itu ada waktu 2 minggu sempat main iklan. Begitu ada yang lihat mobilnya nggak ada. Jadi si Sasio itu sempat lama nggak mau dijual. Jadi ada yang nawar nggak mau karena ngambek. Beneran rusak nggak? Maksudnya emang beneran datang nggak bisa disatran. Yang paling konyol ada orang dari Jakarta sudah datang ke Bandung mau ngambil mobil, nggak mau hidup. Disatran nggak mau hidup. Tapi begitu orang yang pergi mobil hidup. Si Sasio ya. Itu memang benar-benar bukan cuman akangnya aja yang memang nggak mau kehilangan Sasio. Sasionya juga nggak mau berat untuk meninggalkan akang ya berarti ya. Akhirnya gimana tuh? Akhirnya malam itu ada satu tekad, udahlah gue jual, ada yang mesti gue selamatin di sini. Itu udah kayaknya udah alertnya udah tip. Begitu dijual gue bawa istri, yuk kita jalan-jalan kemana ke showroom, jual mobil gue ngambil mobil lagi. Istri bengong, serius udah. Akhirnya ya daripada abis mau disamper, mau dijual, mogok. Ada lagi orang mau disamper, ngadat. Udahlah dianterin aja sekaligus ya. Wah pasti itu juga dengan berat hati ya. Dengan sangat-sangat berat hati ya. Mungkin kalau nggak ada istri di sebelahnya mungkin nangis ya Kang ya. Bisa jadi. Mobil ya kita rawat lah. Namanya barang kita rawat pasti chemistry kita udah. Iya. Oke. Nah, terus proses dari si Sasio. Setelah itu, berarti Akang setelah si Sasio itu sempat pakai mobil Jepang dulu. Ke Jepang. Sebelumnya saya mau tanya, itu sudah masuk ke MBCI? Sudah. Terus gimana tuh tanggapan teman-teman? Ya, ini sih gue pamit vakum dulu di situ. Karena ya mau gimana juga. Walaupun jiwa gue ada di boxer, tapi begitu di MBCI gue nggak megang boxer kayaknya sama aja kayak disayat-sayat aja. Iya. Aduh, kayak gimana? Boleh tanya Tom Erik, dia sempat ngajakin, yuk ikut touring. Udahlah, nggak usah mikirin boxer, lu bisa bareng sama gue. Tapi gue nggak mau. Iya, tuh udah sakit. Bukan saya. Aduh, kebayang ya ngeliat mobil ya kan, teman dengar kata, ya oke, ya kan, dengar kata, ya kan, dengar rakom aja jangan-jangan udah pedih banget ya kan. Duduk di samping, harus gue di belakang setir nih, gitu kan. Kebayang lah udah. Kebayang kan, bener juga. Kebayang kayak begitu. Coba kalau udah lagi kayak gitu ikutan touring ya, aduh, cuma diem doang ya kan ya. Ngomong, dengerin rakom tuh kayak, aduh gitu. Pasti kaki gatal main gas. Ntar yang ada malah, cing orang kayak orang gas. Itu berapa tahun kan akhirnya? 6 tahun lah. 6 tahun, tapi masih tetap aktif di MBCI Bandung, masih tetap sebagai anggota gitu masih keep in touch masih, cuman untuk ikutin kegiatan apa kita yang menarik, bukan menarik diri ya. Iya. Daripada gue bengong ngeliatin mobil sedih gitu. Iya benar ya, mengurangi rasa pedih ya. Tapi teman-teman Bandung pasti juga sangat maklum sekali ya gitu. Bahkan mungkin mereka juga lama-lama mah mau ngajaknya juga agak ngerti kan ya udah ngerti gitu ya. Saya sama 6 tahun gue beli boxer ini juga nggak sengaja. Itu dia tuh. Nggak sengaja gue beli boxer ini. Gue sempat ngomong sama Dominic, gue pengen pakai boxer lagi. Itu tuh prosesnya ini kan pakai mobil Jepang. Pakai mobil Jepang. Lalu kemudian setelah berapa? 6 tahun? 6 tahun pakai mobil udah pakai mobil Jepang. Lalu kemudian itu gimana tuh timbul
kepengenannya lagi untuk pakai mobil boxer lagi? Karena timbul keinginan pakai boxer itu nggak selama 6 tahun sih, 2 tahun lepas dari si Sasio juga. Sampai gue ngomong sama yang di rumah, suatu saat gue mesti beli lagi. Gue harus punya lagi. Itu udah jika permintaan lah itu kayaknya ya Kang. Gue ya permintaan itu gue sampein pada saat gue nganterin mobil Sasio ke showroom, gue ngambil mobil Jepang, begitu pulang ke rumah, suatu saat gue mesti beli lagi. Tekad itu mau udah tekad ya kayak. Gelo. Nah, begitu tahun ke berapa tuh? Kelima atau? Ke tahun ke-6. Tahun ke-6. Oke, tahun ke-6. 2012, tahun ke-6. Tahun ke-6, 2018 berarti ya. Akhirnya tekad yang selama 6 tahun itu juga tanpa sengaja tuh gimana ceritanya? Ceritanya gue nganter anak sekolah. Antar anak sekolah, gue mau mampir ke Sekre, gue pengen ngopi-ngopi. Nah di Sekre ada mobil ini. Tuh ada mobil tuh lumayan 320. Berapa tuh? Kian gitu kan. Udah gue bayarin deh, gue DP-in dulu. Kian tuh berapa? Ada deh, masih gitu. Nggak apa-apa tuh, buka-bukaan aja di sini mah. Nanti kalau dijualnya repot tadi. Jangan dong. Kisaran 20-30? Kurang lebih lah, 30-40. Oke, 30 ke 40 ya. Oke, segitu aja lah ya. Oke. Ada mau 1, 2, masih ada 9 kemungkinan ya. Dari 30 ada mungkin ke 40. Oke, itu memang kok bisa tiba-tiba ada di Secret mobil itu? Ini dulu kan emang saya nggak aktif juga ya di kata panitianya sih, ini rencananya buat jadi door prize. Ini mobil door prize? Door prize satu event di Bandung kan. Nah entah kenapa si panitia akhirnya lari ke 300, ininya nggak jadi, akhirnya ini saya ambil. Tapi keadaannya nggak mungkin kayak gini dong, masa mau? Keadaannya bumper nggak ada. Oke. Pelek kalau kata orang Sunda sih sisirangan. Sisirangan. Oh jadi beda-beda. Beda-beda semua. Ya. Mobil hadiah tuh ya ada. Ya karena emang ini juga sebenarnya kan kalau orang lihat pantasnya di kampak. Udah ideal di kampak lah ya itu ya mobil ini teh gitu. Tapi ini yang salah satu yang menarik dari cerita ini adalah ya itu tadi. Kayak mobil ini tuh kayak nyamperin ya, kayak ya itu tadi kalau dari beberapa mobil yang pernah ada juga gitu yang pernah saya dengar ceritanya, selalu kejadiannya itu kayak yang unpredictable gitu Kang. Ini kayak seolah-olah ini mau dikasihin terus Akang datang terus tiba-tiba kok langsung kayak gitu kan ya. Akang lagi nyari lu kemudian nyari juga nggak niat benar-benar nyari 100%, gue tekad gue mesti tahun ini dapat gitu ya kali-kali aja ada gitu kan. Nah itu dia iseng pengen ngopi sama ketum, pengen ngobrol juga sama ketum waktu main sekre, nawarin tuh ada mobil Kian 320. Emang niat awal juga minta cariin 320, nggak mau pakai lagi 300, bukan 300 sudah pernah pakai, pengen nyoba 320 gitu kan. Oke. Ada nyobain, hidupin mesinnya, feeling ada. Ini gua ambil. Itu ya yang agak mistis, tapi apa ya saya sebut ada mistis. Iya, ada kayak apa ya, ikatan yang kita mungkin orang nggak akan bisa diterjemahkan lah gitu. Iya gitu. Kadang-kadang nggak masuk akal gitu. Nggak masuk akal. Susah gitu kan. Kalau mobil yang lain mah jelas gitu, misalnya wah ininya bagus, ini harganya murah, ini ada, tapi ikatan itu ada. Yang awal kali gue liat mobil ini dan gue bilang ini gue ambil, gue ngeliat interiornya nggak banyak cacat. Tuh interiornya nggak banyak cacat, begitu lihat mesinnya juga masih enak, suaranya. Gue ambil tuh, gue DP-in tanpa bilang sama yang di rumah. Tanpa bilang di rumah, jadi lebih baik minta maaf daripada minta izin. Ya buat yang di rumah, iya, tapi kan udah bagus. Ya ketahuan sekarang ya, di DP dulu. Setelah itu lalu kemudian langsung lah ini. Ini setelah DP sempat masih disimpan di Kang Erik nih, sekitar 1 bulanan. Karena belum mau dipublish ke rumah gitu atau gimana? Lagi mau proses ngebujuknya. Iya. Satu proses ngebujuknya biar boleh, dan akhirnya mungkin yang di rumah juga Kian urus lagi aja. Oke, izin. Dengan alasan apa? Gue beli mobil ini gue bekerja. Iya. Tapi mobil yang si Jepang masih. Yang si Jepang ini kan dipakai sama istri. Iya. Mau nggak mau merelakan yang Akhirnya hal langkah pertama yang dilakukan setelah dapat si My Boxer-nya kan? Langkah pertama setelah boleh bawa balik ke rumah, gue test drive Bandung Kuningan, Bandung Cirebon tiap minggu. Test drive Bandung Kuningan, Bandung Cirebon tiap minggu? Tiap minggu, sampai hari ini. Test drive-nya sering banget kayak lama. Karena emang ada kegiatan juga di sini. Oke. Jadi ini salah satu kaki juga sih buat gue kerja. Dan alhamdulillah mobil gue nggak ngerewelin, nggak banyak minta jajan. Dari pertama kali dibeli itu? Ya paling ya
Ya servis rutin aja. Jadi pelan-pelan aja ya, yang lain yang baru diberesin tuh depan-depan apa semuanya itu sambil jalan. Tapi hal pertama yang dilakuin sama Akang setelah beli mobil ini adalah test drive langsung ke Kuningan, ke Cirebon. Nggak ada trouble sama sekali. Alhamdulillah nggak ada trouble. Gokil. Berarti dia emang udah mau ditunggangin sama si Akangnya ya. Udah jodohnya kali. Udah jodoh itu dia bener. Lah terus kemudian apa aja proses berikutnya yang untuk mendandani lagi? Langkah awal sih ganti packing. Yang jelas gue beli angkat mobil ini bumper depan nggak ada. Bumper depan nggak ada. Terus? Makanya gue beli bumper. Nyari bumper juga lumayan perjuangannya cukup lama. Nyari yang bawahannya susah. Akhirnya cari custom deh. Bumper tuh, ya kan? Cari custom. Kebetulan saya dapat dari anak-anak juga, pengrajin juga di Mang Luki. Suatu saat boleh deh wawancara Mang Luki. Mang Luki ya, di custom tuh bumper depan. Ya. Oke. Ambil model L500, ya lumayan ternyata. Setelah itu nggak cukup di situ. Nggak cukup di situ. Masih terus panjang perjalanan. Tapi ini fog lamp kayaknya asik juga tuh kelihatan. Ini fog lampnya L500 dan cukup agak susah juga untuk catat. Untuk dapat. Ori ya. Ori. Berapa harga dapat? Kemarin dapat nggak begitu mahal, cuman cukup mau ngecek kantong juga cukup dalam. Berapa tuh? Bukan sombong, ini mah emang kenyataannya. Sekitar 4.000 sendiri. 4.000? 4 juta buat lampu 2. Ini nggak pernah gua ngomongin depan bini gua. Gak apa-apa, karena dia bukan sombong ya. Nah emang bener emang segitu harganya ya kan. Meskipun ada juga yang beberapa yang ada part yang apa sih yang customer gitu yang ya nyebutnya apa ya? Bukan KW sih, nyebutnya apa sih Kang? Apa Replika ya? Replika gitu. Ya, tapi emang beda sih Kang kalau saya lihat. Banyak. Beda. Banyak ada beberapa juga teman yang pakai. Yang Bandung sendiri yang pakai fog lamp sama ada 2 mobil. Cuma 2 di Bandung. Okay. Entah Jakarta ya. Entah Jakarta entah lain. At least di Bandung si My Boxer ini sama boxernya Kang Diki. Oh Kang Diki. Si boxernya Interceptor. Oh iya nih ngomong-ngomong soal ada Interceptor ada Nih Kang memang jadi commander tuh sejak tahun berapa Kang? Sudah dari awal jadi commander di kepengurusan 2019-2021 ya. Oke, periode baru ini. Oke, Akang jadi komandernya. Ya. Dulu sebelumnya waktu belum, masih anggota. Masih anggota dan ditawarin juga nggak mau. Nggak mau. Kenapa Kang? Karena yang namanya komander tugas dan bebannya besar. Apa tuh Kang? Kita kan bawa rangkaian kan gimana komen dari kita di depan apa segala macam. Dari mulai traffic apa kan kita mesti info ke belakang terus. Oh, jadi dia di depan tuh ya, komander tuh ya. Komandan lah sebenarnya bukan? Ya, komander tuh. Jadi kalau pokoknya ada apa-apa tuh Akang duluan yang ngelihat, jadi langsung diinfo ke belakang. Oh tuh berarti nggak bisa santai itu mah ya. Memang pikirannya bukan cuma memikirkan jalanan di depan, tapi bagaimana memikirkan keselamatan yang belakang juga. Ya, kan? Tuh berarti kan komander mah ayah gajulugan duluan. Gua duluan ngajar, gua baru ngasih tahu. Iya kan, gubrak. Oi ayah gitu. Iya, tugas komander itu ya kan. Komander yang itulah satu tanggung jawab yang besar dalam suatu perjalanan ya. Ada di komander itu. Waduh. Kita juga bawa rangkaian mau kayak gimana, kita mau cepat mau pelan, jadi kan gimana kita juga. Oh, kecepatan rangkaian jalan tuh kita. Oh iya ya, kita yang ngatur. Kita mengatur ritme rangkaian tuh kita di depan. Bener ya, kapan harus tambah beban gas, kapan harus turunin, nungguin yang ketinggalan gitu ya, bener-bener. Walaupun kita dibantu sama teman-teman dari Interceptor, ada sweeper, ada service car. Selama Akang narik rangkaian, selama touring, berapa unit yang paling panjang pernah Akang tarik? 80. Wedan, 80 mobil di belakang. Itu semuanya 80 Akang yang tanggung jawab. Ya. Jarak dekat sih, jaraknya cuma dari Cileunyi ke Kota Baru waktu acaranya Mercedes kemarin. Itu paling banyak. Dan itu walaupun treknya pendek tapi paling sulit. Kenapa? Itu kan hampir 5 kilo ya rangkaian, hampir 5 kilo. Ya? Rangkaiannya itu hampir 5 kilo. 5 kilo. Cir, buntutnya gitu tuh ya Kang. Dan gimana caranya nggak ketinggalan sama sekali? Iya, karena kan satu mobilnya hampir 5 meter kali 80 udah berapa? Udah 4 kilo kan. Tarik 40 kilo itu di belakang sampai ngikutin kita. Suka main game snack nggak? Ya. Depannya udah di kanan, belakang masih di kiri. Ya itu. Udah pindah ke kiri, dia masih di sini. Iya. Oh gitu ya, mindset itu kayak main snack ya Kang. Belum ada lagi yang nambah satu gitu. Kan kalau lagi di rangkaian panjang itu sebenarnya repotnya apa? Banyak kendaraan lain kan itu pasti mengganggu. Makanya kenapa berani ngambil 80 karena trek pendek dan di tol. Kalau di jalan umum atau kita touring jauh kita pasti dipecah untuk menjadi beberapa rangkaian. Nah, paling jauh mengkomanderi kemana tuh Kang? Jogja. Bandung, Jogja. Berapa rangkaian? 30. Nggak dibagi 2? Nggak 30. Itu waktu Jamnas kemarin. Yang di Jogja gitu. Pengalaman paling nyebelin apa yang pernah Akang dapetin selama jadi komander
recommended? Nyebelin sih enggak, cuman kalau gue sih bawanya gue bawa happy lah gitu. Pasti ada gesekan atau apa sih, adalah gitu. Maksudnya kan namanya kita bawa lagi capek jalan jauh, pasti sama temen atau apa juga kadang-kadang ada agak naik juga atau gimana, cuman ya selama kita bawa happy ya nggak akan ada masalah apa-apa lah. Ada masalah apa? Suka dukanya bawa rangkaian, suka dukanya touring, karena buat saya every touring has a journey. Every touring, every journey. Itu dia ya. And every journey has a story juga kan pasti juga ya kan. Hal yang mungkin bukan membahayakan atau apa yang membahayakan Akang yang harus harus menyelamatkan. Istilahnya tindakan heroik lah sedikit lah, apa mungkin apa waktu itu pernah ngeliat ada lobang yang akhirnya. Kalau lobang sih udah jelas jadi makanan sehari-hari kalau touring. Begitu kita hajar dengan otomatisnya kita ngasih tahu orang yang belakang, awas jalan bumpy, awas ada lubang. Tapi kita udah kena duluan. Korban ya. Korban pelak udah beberapa biji lah. Jadi buat teman-teman yang mau jadi komander ya, siap-siap aja ya kalian yang paling merasakan duluan. Dan jangan egois, semuanya harus merasakan. Justru ini mah beda ya Kang ya. Kalau dalam touring apa yang kita rasakan, hal yang kurang baik kita rasakan harus tidak boleh dirasakan oleh rangkaian yang lain. Tapi setiap kita memimpin satu rangkaian pasti kita punya pengalaman baru. Apa itu? Ya, pengalaman baru apalah itu. Apa aja? Pasti ya karena kan menambah pengalaman kita di jalan atau apa. Pasti. Iya. Ini paling jauh dia kemana nih? Saya jalan sendiri Solo. Ya Solo. Semarang Solo. Okay. Waktu jalan Semarang acaranya Munas di MBCI, mobil ala kadarnya. Oh belum jadi seperti ini? Bemper udah, pokoknya belum dapat. Masih bolong. Ya. Tapi udah disiapin tempatnya. Udah disiapin. Ini kalau ngomongin soal mesin, pernah dijek sampai berapa? 240. 240? Pertama kali beli? Ya. Mobil hadiah bisa di 240, geblek. Betul. Kalau nyoba Cipali. Goyang? Getar? Getar nggak segetar sebelah. Cuman masih enak. Masih enak. 240 masih stabil ya? Stabil. Dan si My Boxer nih. Cuman tinggal berani nggak nginjek gasnya. Itu dia. Mobilnya sih nggak getar. Orangnya ya. Ya karena yang kita tahu lah kalau Cipali kan suka ada tiba-tiba truk masuk kanan. Iya. Refleks remnya yang masih ini. Tapi ini rem dan lain sebagainya udah. Alhamdulillah aman. Cuman baru kemarin kejadian kocak. Kenapa? Kejadian kocak, rem ngeplos. Untuk pas parkiran, perjalanan mundur, jalannya turunan gitu. Ngeplos, rem nggak bisa ngerem, ngeblong. Bikin panik tapi bikin ketawa aja. Terus apa tuh tindakannya? Matiin mesin, masukin gigi udah. Matiin mesin ya, udah kayak udah nahan udah. Aduh gila, itu kenapa tuh Kang gara-garanya? Kenapa? Nggak ngerti, cuman kayaknya ada angin palsu juga. Masuk angin, ada angin palsu juga ya. Oke. Jadi, next nih perjalanan ke depan ini gimana nih Kang? Untuk si My Boxer ini, mungkin ada hal yang ingin Akang capai atau Akang lakukan dengan si My Boxer Akang ini? Seperti hal yang teman-teman yang lain, cita-citanya pengen touring tur Sumatera. Touring. Oke. Touring. Tapi udah diizinkan? Kalau sama yang rumah sih nggak ada masalah. Selama sudah terselesaikan tugas-tugasnya. Oke. Jadi istilahnya kejadian atau apa yang terjadi sama si Sasio itu insya Allah tidak akan terjadi lagi. Tidak akan terjadi lagi. Berharap mau nambah lagi? Rencana ada nambah? Rencana ada. Tapi kalau ada yang nawar dijual kan? Kalau cocok ya. Tapi kadang-kadang suka ngadat. Oke. Tapi kan tetap sekarang sama Kang udah klop banget kayaknya ya. Ya ini salah satu kendaraan yang ngedukung aktivitas saya yang setiap minggu jalan luar kota dan dia selalu nemenin, dan so far nggak pernah ada masalah. Ya. Selama nggak ada masalah dan semuanya nyaman, gas terus gitu ya Kang ya. Oke. Memang aktivitas Akang tiap hari ya, tiap minggu ya udah bolak-balik. Setiap minggu. Dan kuat juga deh setiap minggu luar kota terus ya. Setiap minggu 200 kilo, 400 kilo. Berapa kali ganti oli sebulan tuh Kang? Oke kalau begitu Kang, terima kasih banget ini untuk cerita-ceritanya udah mau mampir ke Bukan Sombong. Semoga kita juga nanti insya Allah kita akan mampir ke Bandung. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan teman-teman W124 MBCI Bandung Chapter. Semua boxer pasti punya cerita masing-masing. Termasuk cerita disuruh milih itu kan ya. Oke teman-teman, experience semuanya itu tadi obrolan gua dengan Kang Wendy. Itu tadi obrolan gua dengan Kang Wendy, dengan My Boxernya, dengan segala lika-liku perjalanannya dari mulai punya sampai ada apa sebutnya
prahara asik. Sampai ada prahara, lalu kemudian harus merelakan diri untuk memilih jalan ninja, menggunakan mobil Jepang. Tapi meskipun itu dia tidak kehilangan tekadnya untuk tetap memiliki dan mengendarai si G-Boy Boxer ini. Itu dia kekuatan sebuah tekad itu ada di situ di Kang Wendy. Daya magis. 6 tahun, 6 Bukannya tahun. waktu singkat tuh. Bukan waktu singkat, memendam sebuah keinginan. Keren Kang Wendy, keren. Oke teman-teman semuanya, itu tadi obrolan gua sama Kang Wendy di Bukan Sombong. Sekali lagi buat teman-teman Bukan Sombong ya, keep watching Bukan Sombong di channel Experience. Bukan sombong apalagi mau songong, karena yang kita omongkan semua bukan omong kosong. Iya kan? Thank you Kang Wendy. Thank you ya.